Para ibu, bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang terkasih, di hari yang spesial, hari Minggu Panggilan ini, kita akan mendengarkan sharing-sharing dari para Buddha, Suster, Frater yang telah bersedia untuk memberikan sharingnya pada pagi hari ini untuk kita semua. Suster siapa ya yang Frater siapa ya? Silakan Suster, sini aja. Silakan Suster mau cerita apa? Monggo, silakan. Waktunya berapa menit? Ya, karepmu. Baik, kok sepertinya kurang keras ya? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Semangat pagi. Baik, saya jarang-jarang ngomong di depan ini dan pagi ini kesempatan untuk berbicara, berbagi pengalaman, berbagi kisah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jadi Minggu Panggilan ini khusus untuk merayakan, mendoakan mereka yang terpanggil. Jadi secara khusus saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih semuanya. Siapa tahu dengan pengalaman yang akan saya bagikan ini Bapak, Ibu yang terkasih tidak ragu untuk mempersembahkan putra-putrinya menjadi suster, bruder, frater, dan lain sebagainya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Yakin? Oke, kalau begitu saya pegang janjinya. 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun, atau hari ini juga akan ada yang berminat untuk menjadi promote, suster, bruder, frater, dan lain sebagainya itu tadi. Oke, mempersingkat waktu. Panggilan saya muncul dengan satu peristiwa yang sangat sederhana, yaitu perjumpaan dengan 2 suster misionaris yang pada saat itu datang ke daerahku. Daerah saya ini, jadi saya ini berasal dari paroki Air Molek. Kalau Bapak Ibu tahu, itu Keuskupan Padang. Nah, waktu itu para romo datang ke stasi merayakan misa 1 bulan sekali. Dan itu kadang-kadang malam minggu Bapak Ibu. Jadi saya masih kecil tapi saya punya semangat untuk mengikuti perayaan Ekaristi itu. Ngantuk-ngantuk sampai misa pun tertidur tidak apa-apa, yang penting saya semangat. Nanti pulangnya, pulangnya itu diantar pakai mobil TAF atau pakai motor King itu. Senengnya minta ampun, waktu itu saya masih kecil. Saya lupa kelas berapa, tapi saya masih kecil. Nah, pengalaman perjumpaanku dengan 2 suster misionaris tadi itu melalui sapaan. Jadi saya waktu itu masih ingusan. 2 suster ini menyapa saya, merangkul saya. Tidak ada kata-kata apapun mengajak saya untuk menjadi suster. No. Tidak. Namun ada sesuatu yang ternyata maknyes di hatiku. Nah itu, perjumpaan sederhana ini yang membuat hatiku itu menjadi maknyes. Waktu terus berjalan. Nah waktu itu saya heran, kok hati saya itu damai. Melihatnya seperti malaikat, padahal belum pernah melihat malaikat. Tapi saya itu tuh mengandaikan, kayak gimana gitu. Nggak bisa mengatakannya dengan apa-apa, kata apa-apa. Pokoknya perjumpaan itu menyentuh hati saya. Waktu terus berjalan. Tibalah saatnya. Kalau mau pergi ya otomatis ngomong dengan orang tua.
SD lulus SMP. Saya bilang, "Mak, saya sekolah di mana ya SMP ini? Mau di paroki atau mau tetap di desa ini?" Desanya Taluk Kuantan, Geringging Baru, pokoknya yang paling pelosok sedunia. Lalu Mama bilang, "Kamu itu kecil, kamu di rumah aja." Lah saya dulu itu SD itu paling segini ya, semekot, semeter kotor. Pokoknya saya itu kecil, sampai sekarang pun masih tetap. Lalu Mama bilang, "Gak usah, kamu di sini aja." Oke, saya turuti sampai SMP. Kemudian SMP lanjut. Kok panggilan itu tuh hilang ya? Saya nggak ada lagi itu rasa tertarik, fokus pada panggilan saya, no. Saya jalani begitu saja SMP itu. Ya, waktu itu ya jujur saja Bapak Ibu, ada daya-daya tarik ya toh, dengan lawan jenis cinta-cinta monyet. Oke, jalani aja, yes, no problem. Pokoknya lanjut. Kemudian saya berjumpa lagi dengan seorang suster. Waktu itu Paskah. Perayaan Paskah itu suster itu menyanyikan Mazmur itu. Ternyata itu yang menggugah hati saya lagi untuk jadi suster, pengen lagi. Waktu itu susternya lain kongregasi dan saya nggak mudeng. Kalau ternyata itu banyak sekali kongregasi di dunia ini. Nah, saya terpesona waktu itu perayaan Paskah bersama. Stasi-stasi berkumpul dari berbagai daerah merayakan Paskah bersama dan suster itulah yang Mazmur waktu itu. Saya merenung lagi. Saya belum berani ngomong dengan orang tua. Lalu saya suatu hari memberanikan diri untuk ngomong. Pertama-tama saya ngomong dengan Mama. "Ma, ya saya pengen jadi itu loh, suster itu." Mamaku diam, tapi dalam keheningan itu saya menemukan jawaban kalau Mama itu setuju. Suatu hari, "Oh ya, senang." Oke, saya dapat satu dukungan dari Mama. Sip, dalam hatiku, puji Tuhan, haleluya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Ketika saya mulai memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan saya itu pada Bapak, Bapak tidak ada mengatakan satu kata pun terhadap keinginan saya itu. Saya mulai merenung, "Mak, ini artinya Bapak enggak setuju ya?" Lalu Mama, "Ya mungkin." Setiap kali saya bertanya, saya memberanikan diri, Bapak tetap tidak ada jawaban. Oke, itu mulai masuk SMA. Kemudian tibalah saatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Panggilan Tuhan itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Waktu SMA kelas 3, saya dikirimi surat oleh satu suster yang menanyakan, "Apakah keinginanmu masih ada untuk menjadi suster?" Saya katakan, "Suster, ternyata Bapak tidak setuju. Apakah saya tetap bisa jadi suster meskipun Bapak tidak setuju?" Lalu suster itu menjawab lagi, waktu itu masih via surat ya Bapak Ibu, sekarang WA, mail oke. Saya kembali lagi ke daerah pelosok. Surat itu 1-2 bulan baru sampai. Lalu dijawablah surat saya itu. Ada seorang bruder yang oleh orang tuanya dibuatkan peti mati dan dia tetap jadi bruder kok jadi suster.
Jadi bapaknya itu, orang tuanya itu karena tidak setuju bruder ini jadi bruder, dibuatkan peti mati sekalipun, tetapi karena bruder ini tetap menjawab panggilannya itu tidak menghalangi. Maka dengan jawaban suster itu tadi muncul dalam hati saya ini, Tuhan, aku pun akan pergi sekalipun Bapak tidak setuju. Itu kelas 3 SMA. Ujian nasional selesai bulan Juli. Ada satu suster yang libur dan waktu itu kalau saya siap saya pergi bersamanya. Tanpa diantar orang tua tidak masalah. Datanglah suster mengunjungi kami. Kami duduk bersama dan mengatakan di situ, Pak, Margareta pengen jadi suster. Waktu itu saya memegang satu surat juga di situ. Kalau kamu siap berangkat, kamu boleh berangkat dengan suster yang cuti. Saya baca surat itu dan tanpa terasa mengalirlah air mata dan menetesi surat yang saya baca itu. Bapak tetap terdiam. Lalu tiba-tiba Bapak mengatakan, kalau itu memang kemauanmu, pilihanmu, buatlah. Tetapi hidup suci itu berat. Kata-kata itulah yang saya pegang sampai sekarang. Dan saat itulah saya mendapat izin 1 minggu sebelum berangkat. Akhirnya saya pergi dengan suster yang cuti itu. Dan pada minggu sebelum saya berangkat Bapak sakit. Bapak jatuh sakit. Saya tetap mengatakan, Pak, saya pamit. Saya akan pergi dan Bapak sehat-sehat di rumah. Bapak cepat sehat. Akhirnya Bapak Ibu semua sekalian yang terkasih. Pergilah saya dalam damai sekaligus air mata. Karena saya memperjuangkan begitu lama keinginan saya itu dan 1 minggu sebelumnya baru saya menerima jawaban kalau saya diizinkan. Dan sampai sekarang Bapak dan Mama puji Tuhan masih sehat walafiat. Lalu waktu itu saya 2007 masuk aspiran, 2008, 9, 10, 11, 12 saya kaul pertama dan kaul kekal 2018 kemarin. Dan saat ini saya ditugaskan di sini. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa Yesus punya banyak cara untuk memanggil. Bapak Ibu semuanya, kalau punya anak tunggal, eman-eman Yesus anakku loh cuman 1. Nah, terus piye nanti yang ngurus aku? Kalau Tuhan mau, Dia punya banyak jalan. Maka semoga panggilan-panggilan dalam gereja saat ini yang bisa dikatakan menurun, mari dari Bapak Ibu orang tua mendukung putra-putrinya untuk menanggapi panggilan Tuhan. Semoga dengan cara Tuhan sendiri Dia memberikan bagi kita untuk melayani sesama, melayani Tuhan. Maka terima kasih untuk kesempatan ini dan saya kembalikan kepada Romo. Ya, terima kasih Suster. Suster di asalnya ternyata merayakan Ekaristi 1 bulan sekali. Kita itu habis tiap hari bisa ya. Terima kasih. Ada yang lain kah? Wah. Oh, tadi belum memperkenalkan Suster Sopo toh kayak mau? Margareta ya. Oh, dari SJD. Kenalkan dulu deh. Ya, minta maaf saya harus naikkan mic sedikit. Ya baik,
Terima kasih Romo Is yang sudah memperkenankan saya untuk menyeringkan sedikit bagaimana proses perjalanan panggilan saya, walaupun jarang sekali saya berdiri seperti ini, tetapi saya mengucapkan limpah terima kasih. Ya baik, biasanya kalau anak muda memperkenalkan diri seperti ini, semen apa yang paling bahagia? Maka akan dijawab, semenjak aku mengenal dirimu. Perkenalkan, nama saya Frater Tony HHK. HHK itu singkatan dari hamba-hamba Kristus. Jadi jangan salah artikan HHK itu sebagai hitam-hitam keriting. Ya, baik. Saya berasal dari NTT, lebih tepatnya di Rote. Mungkin kalau di peta itu kita lihat semacam titik saja. Ya, tetapi daerahnya sangat indah karena dikelilingi oleh pantai. Awal mula saya mulai merasakan panggilan itu sejak SMA, di mana mungkin sekitar kelas 1 atau kelas 2 SMA, kebanyakan saya melihat kakak-kakak saya yang pulang biasanya pulang berlibur, mereka kalau menggunakan jubah itu rasanya paling beda. Jadi mulai saat itu saya mulai rasa senang. Dulu cita-cita saya itu, karena kebetulan mulai SMP itu saya sudah mulai badan saya itu sudah tinggi. Jadi cita-cita saya itu menjadi seorang polisi atau tentara. Itu saja cita-cita saya. Semenjak tamat SMA, saya mencoba untuk mengikuti tes TNI dulu, tetapi mungkin karena panggilan saya bukan di situ, sehingga saya gagal. Waktu mengikuti tes TNI, biasanya kalau kita pergi mengikuti tes itu menggunakan baju putih, celana hitam, tetapi sudah dipesan bahwa harus menggunakan baju kaos dari dalam dengan celana olahraga putih dari dalam. Jadi kesan yang paling lucu untuk saya waktu itu, saya menggunakan celana pendek olahraga. Biasanya kalau yang laki-laki itu sudah tahu, celana olahraga laki-laki itu kan biasanya di bagian dalam itu seperti ada bungkusan yang bentuk segitiga ya. Ya, seperti itu. Tetapi karena disuruh pergi sekitar jam 5 pagi untuk mengikuti tes kesehatan, saya kebetulan tidak sengaja memakainya terbalik. Ya. Jadi pada saat saya mengikuti tes di rumah sakit, suruhlah kita berbaris. Jadi ketika pada saat berbaris itu disuruh untuk lepas celana hitam yang panjang itu. Lalu setelah lepas, saya pakainya kan terbalik, jadi kelihatan yang segitiga bungkusan dari luar. Semua pada ketawa saya. Akhirnya saya pakai kembali, saya lari, saya tidak mengikuti tes lagi. Ya. Kemudian saya pulang, saya merenung, mungkin ini bukan panggilan saya. Ya. Jadi saat itu saya mulai mengingat lagi panggilan saya ini ingin menjadi seorang biarawan, itu saja. Tetapi seperti yang Suster Marga sharingkan tadi, biasanya peran seorang mama itu sangat berat. Jawaban dari seorang ibu itu sangat berarti sekali buat anak-anak.
Karena kebetulan mama saya itu sangat melarang sekali saya, mungkin karena dalam keluarga saya sendiri anak laki-laki, sehingga katanya kalau laki-laki tidak ada dalam keluarga lagi, maka tidak ada keturunan selanjutnya. Ya. Mama saya ini sangat melarang saya. Akhirnya saya mengikuti kemauan ibu saya. Kalau bapak saya biasanya orang Jawa bilang manut ya, ikut aja. Ya. Jadi kalau bapak saya pokoknya manut-manut saja. Tetapi ibu saya ini yang selalu bersikeras untuk tidak boleh masuk dalam biara. Akhirnya saya kuliah di luar, kuliah kesehatan. Saya dulu ambil jurusan gizi kurang lebih 1 tahun. Tetapi dalam proses perkuliahan, perasaan panggilan saya ini masih sangat kuat. Dalam 1 tahun itu akhirnya saya mengambil keputusan sendiri, walaupun dengan berat hati dari orang tua saya, cukup mungkin saya nakal juga karena saya sangat melawan ibu saya, walaupun saya berhenti kuliah dengan tidak memberitahu, lalu ibu saya ini sangat marah sekali, sehingga saya dengan ibu saya cukup bertengkar ramai, lalu kurang lebih selama 3 bulan saya lari dari rumah. Ya, akhirnya karena untuk mendapat rekomendasi dari pastor paroki, saya harus kembali lagi bagaimana caranya sehingga saya bisa mengambil hati orang tua saya, secara khusus ibu saya. Ya, setelah berbicara sedikit demi sedikit, akhirnya ibu saya mulai memberi kesempatan kepada saya. Akhirnya saya mulai lanjut dengan senang hati sampai saat ini. Ya, memang dalam hidup membiara itu, mungkin tanya ini para suster, mungkin Romo juga ya, pasti tidak selamanya berjalan mulus begitu saja. Pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang didapat. Ibaratkan seperti pohon pepaya, kalau kita makan buahnya pasti rasanya manis ya. Kalau daunnya kalau kita makan pasti rasanya pahit. Begitu juga dengan kita semua, tentunya hidup kita ada manis dan ada pahit. Ya, ini sedikit berkhotbah ini sebenarnya. Ya, minta maaf. Ya. Jadi saya rasa pada proses perjalanan panggilan hidup tidak selamanya kita akan berjalan mulus. Pasti banyak sekali tantangan dari berbagai macam. Sehingga pada saat ini saya juga mengucapkan limpah terima kasih kepada, kebetulan ada pemimpin umum saya di tempat ini, ada di belakang, dan juga kepada Piko saya, pimpinan komunitas saya yang sudah memberikan kesempatan. Jadi akhir kata dari sharing panggilan ini, saya punya sedikit pantun. Jalan-jalan ke tanah Jogja, jangan lupa membeli bakpia. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Berdua ya, yang sharing berdua atau lagi ada yang lain? Oke, terima kasih frater dan suster, sharing panggilannya yang menarik. Selalu ada tantangan di luar dari kedua saudari-saudara kita yang sharing tadi. Selamat menjadi tentara Kristus, frater. Ya, selamat menjadi tentara Kristus. Tidak lepas dari tentara kok ya, dari tentara Kristus. Dan Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih,
Sebenarnya saya tidak mau sharing. Tetapi pagi-pagi benar HP saya berbunyi, ada yang WA saya. Karena saya di WA, lalu saya mau sharing. Yang WA seorang romo yang mendoakan saya agar saya tetap tabah, tetap kuat menjalani hidup panggilan. Kenapa romo ini WA saya? Tidak dijelaskan, tapi saya tahu. Saya tahu sebabnya. Mungkin hanya ya juga sebagai teman begitu ya. Dari dua saudara kita yang sharing tadi, suster dan brother, nampak jelas bahwa panggilan butuh sahabat yang mendampingi. Sehingga halangan-halangan yang ada itu dapat dicairkan, dapat dilepaskan dari kesulitan-kesulitan itu. Tadi disaringkan oleh suster dan frater itu butuh sahabat. Orang terpanggil itu butuh sahabat sehingga dia dimampukan, dia dikuatkan dan kesulitan-kesulitan ada jalannya. Kalau suster berbicara tadi 1 bulan sekali baru misa, saya sejak kecil misa tiap hari. Sejak kecil itu misa tiap hari. Ya. Di keluarga saya yang misa tiap pagi cuma saya. Meskipun gerejanya beberapa langkah dari rumah saya. Ketika berjumpa dengan umat dimanapun dalam perjumpaan, orang sering tanya pada saya, "Romo asli mana?" Saya jawab, "Nandan. Paroki Santo Alfonsus Maria Liguori Nandan." Di mana rumahnya? Ya di Nandan. Letaknya, ketika saya mengatakan letak ini lalu pada komentar. Karena letak rumah saya itu persis di tengah-tengah biara. Sebelah utara saya biara Buder-Buder Karitas, sebelah selatan saya itu para romo dan frater redemptoris. Jadi saya diapit 2 biara. Ya, itu. Lalu umat itu pada komentar, "Ya layak romo jadi romo, kepengin jadi romo karena rumahnya dekat biara." Padahal sekarang saya bukan biarawan. Itu projo saya ya. Komentarnya itu, layak romo, kepengin jadi romo karena rumahnya diapit biara. Dari kenyataan yang saya alami dan suster alami, ternyata sebetulnya keinginan untuk menjadi biarawan, biarati, jadi romo itu tidak ditentukan oleh letak rumah sebetulnya dengan biara. Tetapi bagaimana suasana kebatinan, kekristenan itu ada. Itu yang paling penting. Suster jauh dari biara, jauh dari gereja bahkan. Tetapi suasana kebatinan sebagai seorang Katolik itu ada. Dan itulah yang membuat suster ya ketika didekati oleh suster lain lalu merasa ya inilah jalan saya. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, semoga nanti ya pasti akan lagi yang bertanya pada saya dan akan mengatakan yang sama. Layak saya jadi imam karena rumah saya diapit biara. Saya hanya mau mengajak bagi bapak ibu saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi panggilan tidak ditentukan dari letak orang itu dekat biara atau tidak. Tetapi suasana kebatinan, kekatolikan yang ada pada diri anak-anak itu. Itu yang paling penting. Maka keluarga-keluarga pun bisa menciptakan suasana yang sama. Suasana kebatinan, kekatolikan bagi anak-anak. Sehingga suasana kebatinan itu yang membuat anak lalu bisa tergerak. Suasana kebatinan macam apa yang harus ditumbuhkan? Yang pertama, dari bacaan
yang tadi kita dengarkan dari bacaan yang kedua. Suasana kebatinan bahwa Allah baik hati itu harus ada pada diri anak-anak. Dan Allah yang baik hati itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Allah yang baik hati itu yang memberikan keselamatan kepada kita. Lewat siapa? Lewat Kristus sendiri. Yang dalam bacaan Injil dikatakan sebagai pintu hidup, pintu utama. Maka keluarga-keluarga harus menawarkan kepada anak-anak, memberitahukan kepada anak-anak, membatinkan kepada mereka bahwa Yesus sangat mempesona. Itu paling penting. Yesus itu sangat mempesona. Bagaimana kalau di dalam keluarga-keluarga tidak diajarkan bahwa di dalam Kristus yang menjadi juru selamat kita, pintu yang benar itu, yang mempesonakan itu, tidak diajarkan. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka sebenarnya keluarga-keluarga adalah seminari awal dari panggilan itu. Itu tugas bagi panjenengan semua yang hidup di dalam keluarga-keluarga. Meskipun seperti frater dan suster, kadang di dalam keluarga juga ada keberatan-keberatan. Tetapi kehendak Allah lah yang sebetulnya harus terjadi. Maka keluarga frater dan suster lalu akhirnya merelakan. Karena akan ada di situ pembatinan terhadap Kristus yang mempesona. Dan kita yang dipanggil ini harus menjadi saksi-saksi Kristus. Itu ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mendengarkan bacaan yang kedua dari Santo Petrus tadi. Bahwa keluarga-keluarga harus menjadi saksi-saksi Kristus. Kristus yang mempesonakan itu. Terutama menjadi saksi-saksi bagi anggota keluarga. Terutama bagi anak-anak. Sehingga anak-anak sungguh-sungguh nanti bertumbuh dan berkembang imannya. Kepingin menjadi tentara Kristus. Ikut ambil bagian dalam karya-karya Kristus, gembala utama kita itu. Ini bagi keluarga-keluarga. Lalu yang menyangkut dengan Romo yang WA saya. Meskipun saya itu rajin gereja pagi, ya, di Nandan, di Jetis, naik sepeda sampai Jetis dari Nandan itu jauh loh ya. Saya naik sepeda, ya, paling tidak seminggu 2 atau 3 kali, karena di Nandan juga ada misa. Kalau Nandan tidak ada, saya ke Jetis misa. Dan ibu saya itu menjadi pendukung utama misa. Ibu saya tidak pernah misa pagi, tapi selalu membangunkan saya. Pok, arep misa ora? Misa. Atau sorenya juga sering saya jangan lupa untuk membangunkan saya. Karena ibu saya jam 3 pasti sudah bangun. Ibu tidak ikut misa karena pekerjaan, tetapi membangunkan anaknya untuk misa. Ya, terima kasih ya Bu. Dibangunkan kalau pagi. Ya. Apakah ada keluarga di sini yang sering membangunkan anaknya? Misa pagi, tugas misdinar, ada enggak? Ini kan sebetulnya tugas yang ringan sebetulnya. Bisa panjenengan lakukan di dalam keluarga. Ya. Tetapi sampai SMP saya juga tidak masuk seminari, saya tidak daftarkan. SMA saya juga tidak mendaftarkan. Meskipun saya rajin misa pagi. Dan saya sangat-sangat dekat dengan hidup kekatolikan. Sampai ada frater gregeten saja gregeten gitu ya. Ini ada anak rajin misa pagi, ragilem lebu seminari, lalu saya diam-diam didaftarke. Jadi tidak seperti suster dan frater, enggak, saya tuh didaftarke ke seminari. Mangkat, saking berbaktinya pada ya orang-orang di gereja ya. Saya didaftarke ke Mertawitan, mangkat. Di sana ditanya macam-macam, nah itu yang ngetik ya frater, pokoknya semuanya frater.
Saya tinggal berangkat saja. Ya ora sinau barang pokoknya mangkat gitu ya. Lalu di dalam proses saya menemukan panggilan. Tapi awalnya saya betul didaftarkan oleh frater itu. Frater itu yang tadi pagi WA saya. Rupa-rupanya Romo Andre punya beban ya dengan saya. Romo kalau melihat tayangan ini, terima kasih telah didaftarkan. Tapi jenengan punya tanggungan kan, karena daftar ke saya. Ya, terima kasih Romo Andre. Beberapa umat di sini kenal dengan Romo Andre, CSSR ya, kenal ya. Bu Ali juga kenal baik ya dengan Romo Andre. Itu yang daftar ke saya. Aku gak cilik ki apa soleh apa Bu? Soleh ora sih? Ketoke ya ora ya. Ora, ning rajin misinar, rajin ke gereja terus didaftar ke oleh frater itu. Ibu bapak, saudara-saudari, jalan panggilan itu bisa macam-macam bentuknya, jalannya. Tapi yang paling penting yang pertama adalah mengenalkan kekatolikan, mengenalkan Kristus pada anak-anak. Kristus sangat mempesonakan. Tidak ada jalan lain kecuali dalam Kristus. Keselamatan kita itu harus dibatinkan pada anak-anak, sehingga anak-anak sama seperti frater pengen jadi tentara Kristus. Itu. Maka saya berharap paroki Mbabarsari menjadi keluarga-keluarga di sini menjadi seminari awal bagi adik-adik yang mau masuk seminari, juga punya niat untuk menjadi suster, bruder, dan frater. Lalu yang terakhir, ibu bapak, saudara-saudari, sebetulnya panjenengan juga semuanya mendapatkan panggilan. Panggilan untuk apa di dalam kekristenan itu? Kalau saya Anda semua membaca dan merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, saya Anda semua juga diajak untuk menghayati panggilan. Terutama di bacaan yang kedua, surat pertama Santo Petrus. Di sana Santo Petrus mengatakan, saudara-saudari, jika kamu berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab itulah kamu dipanggil. Jadi panggilan kekristenan apa? Berbuat baik, dadi wong apik. Jadi orang baik itu panggilan Kristen. Jadilah orang baik. Tapi jadi orang baik itu tidak mudah, bahkan menderita. Ya kan? Justru ketika mau menjadi orang baik dan menjadi orang baik tetapi ada dalam derita, maka panggilanmu sebagai orang Kristen seperti Kristus yang baik hati itu diteguhkan. Itu diteguhkan. Kalau frater tadi mengatakan pepaya itu manis, tapi ada biji-bijinya yang pahit. Saya mengenal Romo Sabto Nugroho di Pringbulung, itu kalau makan pepaya sama bijinya. Karena katanya biji itu bermanfaat. Ada dayanya, daya penyembuh. Ya, frater dibuang ya. Biji itu penyembuh. Maka Romo Sabto itu makan dengan biji-bijinya. Maka ketika orang berbuat baik, hasilnya manis seperti pepaya, tetapi pasti di dalam usaha menjadikan dirinya orang yang baik hati, orang yang berbudi baik ini ada derita. Dan itulah biji pepaya yang pahit. Tetapi justru derita itu, beban itu, ya, ketidakmudahan itu, halangan itu adalah obat. Obat untuk tetap kita ada di dalam sehat, kesehatan iman. Maka betul apa yang dikatakan oleh Santo Petrus. Sekali lagi saya bacakan. Jika kamu berbuat baik dan karena berbuat baik itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Semoga kita, saya, Anda semua
tidak hanya mau manis-manisnya saja sebagai orang-orang Kristiani. Yesus mempesona, iya. Kita ditebus oleh Kristus, iya. Tapi jalan salib bersama Kristus, enggak. Tidak bisa. Termasuk orang-orang panggilan, Frater tadi men-sharingkan itu. Ada biji-biji pepaya yang juga harus ditelan. Dan itu menjadi obat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa untuk orang-orang yang terpanggil secara khusus dan mempunyai biji-biji pahit dalam hidupnya. Semoga berani juga untuk menelan sebagai obat. Kita berdoa bagi keluarga-keluarga, orang-orang Kristiani yang mau hidup Kristiani, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Tetapi ada halangan, ada derita, agar orang-orang itu, saudara-saudari kita, berani juga menelan itu menjadi obat bagi kesuburan imannya, kesehatan imannya. Tuhan memberkati. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.